setiap kami anak-anak Lura, dunia ini semakin banyak tantangan, dunia ini semakin banyak masalah, tapi kami bersyukur, tetap percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, yaitu Yesus sendiri. Kami berterima kasih Bapa, dalam keadaan seperti ini kami masih bisa mencari Tuhan di mana kami berada, bahkan dalam rumah tangga kami dalam beribadah, karena kami tahu ibadah tidak hanya di gereja tetapi di rumah Tuhan. Itu juga suatu hal yang luar biasa jika Tuhan kami untuk memuji dan memuliakan. Kami ingin merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, mengenal akan kebenaran firman Tuhan, karena tolong menjadi kekuatan bagi setiap tetap memiliki kepercayaan kepada Engkau. Beri hati seorang murid dan telinga seorang murid untuk akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan semua kasih Tuhan, dan kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berbicaralah, ini hati kami mendengar. Dalam nama kami berdoa bersyukur. Haleluya. Kita katakan amin. Baik. Amin. Shalom. Ya, mari kita membuka Alkitab kita. Ya, walaupun dalam keadaan seperti ini sudah 2 minggu kita bisa anugerah, tapi banyak orang justru di sinilah mengetahui mana yang anak Tuhan, mana yang enggak. Dengan adanya gereja di libur, tapi banyak yang tidak beribadah, main game, datang sendiri. Tapi jika kita masih beribadah, itu tandanya kita masih cinta Tuhan. Amin. Kita membaca Alkitab kita, terambil di 2 Tawari pasal yang kedua. 2 Tawari pasal yang ke-20. Ayat 1, agak banyak memang. 2 Tawari pasal 20 ayat sampai, baca semuanya aja sampai yang ke-30. Nah, sampai ke-30. Kita baca bergantian. Sudah ya? Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar orang laut asing dari Edom menyeberang tuanku. Sekarang mereka, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah, menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu kudus untuk nama mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, sampar atau kelaparan, rumah ini karena padamu di dalam kesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari engkau melarang mereka memasuki asap, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat, dan berseru, camkanlah hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak,
serta milik pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. 26 terakhir ada. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Iya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Di sini kalau kita melihat peristiwa yang terjadi, ini peristiwa yang sangat luar biasa, di mana orang Yahudi atau dikatakan orang-orang Yehuda, Yehuda, mereka dimusuhi oleh Moab dan Amon yang harusnya mereka dibinasakan. Tetapi ketika didengar oleh Raja Yosafat, peristiwa ini sangat menakutkan. Jadi kalau kita baca di sini ayat ketiga, Yosafat menjadi takut. Jelas ya, Yosafat menjadi takut. Bukan Yosafat jadi berani, bukan. Tapi takut, jelas. Nah, kalau kita mau belajar dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ketika mendapat kabar yang mengerikan, kabar yang menyusahkan, ada nggak yang senang? Haleluya. Ada? Nggak ada. Pasti kita akan muncul rasa takut, apalagi waktu kasus-kasus corona yang terjadi. Baru dengar sebentar, masih di Wuhan. Nggak taunya masuk di Indonesia. Mulailah rasa takut, rasa kekhawatiran itu mulai muncul dalam benak kehidupan setiap kita umatnya. Baik itu orang nggak percaya Yesus atau percaya Yesus. Bahkan ada yang memiliki iman nekat. Dan ketika imannya nekat pun, berapa gereja ya yang mengalami kena virus. Ya, tema pada hari ini saya kasih tema yaitu ketika aku takut. Jadi ketika aku takut, kita mau belajar dari Yosafat, Raja Yosafat yang luar biasa. Ketika dia merasakan takut, apa yang dia lakukan? Di sini dikatakan ayat 3. Apa? Iya. Dikatakan lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, masalahnya kehidupan kita orang Kristen seringnya ketika kita takut, bukan kita cari Tuhan. Ketika kita takut, kita khawatir, kita ada masalah, bahkan sakit penyakit, kita cari siapa yang bisa tolong saya. Cari orang pintar, atau cari dukun, ya, atau cari pendeta, itu juga salah. Jadi nomor 1, Tuhan yang dicari. Tuhan yang dicari. Sekolah pun ketika kau menghadapi tantangan dan sekolahmu, yuk duduk di kaki Tuhan, memperoleh ketenangan. Ya. Jadi ketika kita mencari Tuhan, di situ ada sumber jawaban yang sangat luar biasa. Jadi Yosafat di sini takut. Ketika Yosafat takut, dia mencari Tuhan. Nah, dalam mencari Tuhan, apa yang Yosafat lakukan? Yang pertama, ya, memang dia cari Tuhan. Yang pertama, yaitu kita baca di dalam ayat yang ke-12. Yuk, kita baca sama-sama di ayat yang ke-12. Sudah dapat ayat 12? Yuk, kita baca. 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Iya, di sini Yosafat dalam mencari Tuhan, matanya dia tertujukan kepada Allah. Mata kita harus tertuju kepada Allah. Saya masih ingat lagu gembala saya dulu, mataku Yesus tertuju padamu, hatiku Yesus kuserahkan padamu. Nah, inilah yang harus bisa kita lihat ketika kita datang kepada Tuhan. Fokus kita, mata itu berbicara tentang fokus, baik mata jasmani ataupun mata rohani kita. Kepada siapa masalah itu ketika kita hadapi? Kalau ketika kita melihat Yesus, ya, Yesus besar atau kecil? Grace, Yesus besar atau kecil? Besar. Ya, kalau dalam Alkitab ditulis bahwa bumi tumpuan kakinya, langit tumpuan tahtanya, jempolnya Allah seberapa gedenya? Ya,
Jadi kalau mata kita tertuju kepada Yesus, kepada Allah kita yang hidup, apa masalahmu? Kecil. Jadi walaupun kita punya masalah, setiap orang punya masalah, ya. Hanya orang gila yang nggak punya masalah. Dia sakit pun nggak sakit. Kayak kemarin ada ngasih postingan, kenapa orang gila nggak ngerasain corona? Ya orang, jangankan corona, orang kehujanan aja nggak merasa kedinginan gitu kan. Jiwanya sudah rusak, sudah hilang. Nah, ketika jiwa kita, hati kita nggak tertuju kepada Tuhan, maka kita akan mengalami celaka. Kita akan mengalami beban yang bukan semakin baik, tapi beban yang semakin berat. Nah, ini yang kita mau belajar dari Yosafat. Dia cari Tuhan. Ketika dia cari Tuhan, nggak cuma cari Tuhan doang, nggak cuma tentang beribadah doang, tapi matanya tertuju kepada Tuhan, tidak tertuju kepada masalah. Ngomong sama kiri kananmu, masalahmu kecil. Ngomong. Ya, kecil. Masalah kita kecil, problem kita kecil. Yesus kita luar biasa yang besar. Kalau kita mau belajar dari Nabi Daud, itu nabi yang sangat luar biasa. Ketika dia berperang melawan Goliat, apa yang katakan Goliat? Kau kira aku anjing? Kau bawain aku tongkat dan lembing gitu kan? Tapi kata Daud, aku datang dengan membawa nama Tuhan. Engkau akan kuserahkan. Nah di sini Daud bisa melihat, mata Daud melihat Allah yang disembah itu besar. Sehingga Goliat yang begitu besar jadi kecil. Sama dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Masalah, problem apapun, tantangan apapun, ketika mata kita tuju pada Tuhan, masalah itu jadi kecil, ya kan? Karena Yesus kita besar. Nah, yang kedua yaitu di ayat yang ketiga. Yang ketiga kita kembali. Jadi kita datang kepada Tuhan, ya. Ketika aku takut, aku putuskan mencari Tuhan dengan cara yaitu mata terus pada Tuhan. Ayat yang ketiga di bagian yang belakang. Apa katanya? Yang menyerukan kepada Seluruh Yehuda supaya ya, setelah mata kita fokus kepada Tuhan, masih belum ada jawaban, tetap kita ambil keputusan untuk berpuasa. Nah, puasa kita sebenarnya puasa paling enak, karena apa yang kita gumulkan itu yang kita puasakan, kita gumuli. Tapi ada nggak orang berpuasa nggak berdoa? Pasti kalau orang berpuasa pasti berdoa. Makanya puasa dan doa itulah yang membantu. Bahkan kalau peristiwa murid-murid Yesus ngusir setan, nggak bisa Yesus ngomong. Jenis ini tidak diusir hanya bisa diusir dengan doa, tapi dengan doa dan puasa. Jadi kadang-kadang orang Kristen sudah dinabubukkan. Jarang sekali kita berpuasa. Enak, nggak usah puasa dah, aman-aman saja. Nah, ketika ini yang terjadi hidup kita, ya sudah. Badan kita jadi gemuk, makmur. Akhirnya apa? Mati karena makan. Ya, banyak, saya sering melihat banyak pendeta mati karena makan. Karena kepuasan, diberkati, makan terus, nggak jaga diri. Bahkan di Amsal dikatakan, taruh pisau di lehermu ketika melihat makanan yang nikmat. Wah, ngeri kali ya. Nah, disinilah saudara, Tuhan merindukan mata kita tertuju kepada Tuhan, dan kita ambil keputusan untuk rajin berdoa, untuk berpuasa, yang seperti arti kata bergumul, merendahkan diri serendah-rendahnya dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberi suatu hal jawaban yang luar biasa. Yang ketiga, yaitu di ayat 14 dan 15. 14-15 sudah dapat? Yuk kita baca. Saya baca 14, Bapak Ibu, Saudara 15. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, hinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Iya, arti kata di sini Yosafat dan umat Israel disuruh bertobat karena melihat tantangan masalah yang begitu besar
sehingga mereka jadi takut. Arti kata di sini harus bertobat, berubah dari sikap, ya, bertobat itu ya kembali kepada yang benar. Ikuti apa kata firman Tuhan, apa kata janji-janji Tuhan, apa firman yang sudah ada dalam hidup kita, yang sudah kita kenal, bahkan kita baca, sehingga apa? Itu bisa kita hidupi, sehingga kita kembali kepada jalan Tuhan. Karena banyak sekali orang-orang Kristen enggak seperti ini. Ya sudahlah, karena hal ini terjadi, ya aku ikut aja dah. Padahal Tuhan berjanji selalu ngomong jangan takut, jangan takut. Bahkan para ahli teologi mengatakan ketika dikatakan bahwa 365 kata jangan takut, berarti Tuhan selalu memberi jaminan dalam hidup kita untuk setiap orang percaya nggak boleh takut. Maka di sini dikatakan suruh bertobat dari rasa takut. Kenapa? Rasa takut itu jika menguasai hidup kita jadi apa? Jadi dosa. Takut dosa nggak sih? Takut dosa nggak? Ayo, takut dosa nggak? Rian? Takut dosa nggak? Takut dosa? Oke, kita kasih contoh dulu ya. Ini contoh, kita kasih contoh di dalam Matius 26 ayat 37 39. Contohnya dulu aja. Kasih contoh. Sudah dapat belum? Matius 26 ayat 37 sampai 39. Ya, kita baca bergantian ya. Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Sama-sama. Maka ia maju sedikit, lalu berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sehingga mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang kau lihat. Takut dosa enggak? Ini Yesus takut enggak? Takut. Gentar, bahkan mau mati rasanya. Yesus sebagai Allah waktu itu 100% manusia, 100% Allah. Tapi dalam kemanusiaannya dia merasa takut dalam menghadapi salib yang harus dia terima. Yesus takut. Tapi dalam ketakutannya ini, ayat yang ke-39 itu kan jelas. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Jadi arti kata Yesus menyerahkan kepada Tuhan. Yesus serahkan masalah itu kepada Tuhan. Inginnya Yesus nggak mau ambil salib itu, tetapi Yesus kembalikan kepada Tuhan. Dia takut, tapi dia tahu bahwa Bapaknya sanggup menolong, Bapaknya sanggup menguatkan dia, memampukan dia dalam menghadapi itu. Jadi takut dosa enggak? Enggak. Takut ketika hanya selintas tidak dosa. Tapi ketika takut menguasai pikiran kita, ini yang menjadi dosa. Karena dengan itu berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya jadi kata ketika terjadi seperti ini, bukan takut lagi, tetapi Nah, dari mana kita tahu bahwa penakut itu berdosa? Orang dosa masuk surga atau neraka? Neraka Ya. paling pertama. Ayo kita baca Wahyu ya. Kita baca Wahyu. Biar tahu saudara ya. Wahyu pasal yang ke ya, tunggu. 19 kalau nggak salah. Coba cari dulu penakut, Pak. Kata penakut.
21:8. 21. Ayat 8. Oh iya, 21 ayat yang ke-8. Oh, bukan 19 ya. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Ya. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan nerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi penakut itu barisan pertama masuk neraka. Ayo, siapa di sini yang takut gelap? Takut ke kamar mandi, masuk neraka duluan. Nah, jadi arti kata di sini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk nggak takut, ya. Jadi kalau sudah mulai kita takut dan itu menguasai hidup kita, maka bukan takut lagi, namanya penakut. Ketika penakut ini menguasai hidup kita, maka hidup kita sebagai orang sudah nggak percaya. Jadi penakut, orang tidak percaya, itu pasti nyambung, nggak percaya kepada Yesusnya, ya. Peristiwa soal takut itu, kalau ingat Grace kecilnya, saya taruh di kamar mandi, saya kunci, saya latiin lampunya, sebut nama Yesus sampai nangis, akhirnya nyanyi-nyanyi sendiri. Kecilnya Grace takut, kamar mandi takut, apa takut, tapi akhirnya sekarang udah berani karena ada Yesus, gitu, ya. Nah di sini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kehidupan kita sebagai orang yang percaya harus bertobat, berubah. Kalau ada ketakutan dalam diri kita, ya, ketika itu terjadi, buang jauh-jauh, buang jauh-jauh. Rasa takut ada, tetapi perlu kita usir. Jangan sampai kita menghantui hidup kita. Yang keempat, itu yaitu menanti pertolongan Tuhan, menanti pertolongannya. Kembali di dalam kitab 2 Tawarikh. Jadi yang pertama tadi, ketika aku takut, aku putuskan untuk mencari Tuhan. Mencari ini gimana? Mata kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa, bertobat. Yang keempat, menanti pertolongan Tuhan di ayat 18 dan 19. Ya, oke, sudah kita baca sama-sama kembali kepada 2 Tawarikh tadi. Yuk, 2, 3. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suaranya sangat nyaring. Iya, di sini arti kata, yuk duduk manis kita puji sembah Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, gak usah buru-buru. Ya, ketika hidup kita buru-buru, sudah berdoa, sudah bergumul, jadi poin tadi sudah sampai 3, sudah kita lakukan, tapi kita buru-buru, rasanya Tuhan nggak jawab doa saya. Udahlah, contohnya dalam soal kekurangan, sudah menunggu, akhirnya adalah Tuhan utang aja dah. Padahal Tuhan sudah mau jawab. Ketika kita tidak bisa menunggu pertolongan Tuhan, maka Tuhan tidak akan menjawab segala permasalahan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita dalam hidup kita. Jadi kita tunggu. Cara nunggu gimana? Yuk nyanyi gitu. Nyanyi, muji Tuhan, nyembah Tuhan, banyak-banyakin lagu-lagu untuk Tuhan gitu. Ketika kita bisa menyanyi untuk Tuhan, memang lagu untuk Tuhan itu pujian sangat luar biasa. Karena pujian mengagungkan nama Yesus itu nggak sembarangan. Ya. Kita enak loh, nyanyi kita pakai bahasa Indonesia ada, bahasa Jawa ada, bahasa Batak ada, bahasa Nias ada, ya kan? Kalau saudara kita, mereka menyanyi pakai bahasa Arab, mereka nggak tahu artinya kadang-kala, mereka hanya bisa menyanyi gitu. Nah kita yang sudah dikasih lagu-lagu dalam bahasa kita sendiri, kita nggak bisa nyanyi, nggak tahu lagu gereja, ya kan? Ya, ketika khawatir, nyanyikan pujian tentang kekhawatiran, kata El Shaddai, aduh, itu sebagai Allah penolong, Allah Maha Besar, nggak usah takut. Masa bimbang, banyak sekali gitu dalam hidup kita. Yuk menantikan jawaban Tuhan, nantikan, nggak usah buru-buru nyari jalan keluar.
Bahkan ketika kau menghadapi sakit, ada yang ngomong, yuk datang ke sana aja, ada orang pintar. Jangan, tunggu waktu Tuhan. Sudah kita lakukan, sudah kita mata kita kepada Tuhan, sudah berdoa dan berpuasa, sudah bertobat mohon pengampunan, dan tinggal menunggu pertolongan Tuhan. Cara menunggunya, yuk kita banyak muji menyembah Tuhan, banyak menyanyikan, apalagi masalah-masalah saat ini di Indonesia, secara khususnya bahkan dunia, ekonomi sedang merosot gara-gara corona. Bahkan gara-gara corona, orang pun banyak yang beribadah di rumah, sudah nggak boleh kemana-mana, ya kan? Yang tadinya secara seremonial, rame ke gereja, tetapi setelah nggak boleh pemerintah mengatakan tidak boleh banyak-banyak, ya kan? Mulai ketahuan mana ini yang anak Tuhan, mana yang tidak. Hanya mereka banyak yang tidak datang kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan, enakan tidur hari Minggu, bebas, merdeka. Ya, yang terakhir, yaitu di ayat 20 dan 21. Yang terakhir yaitu kita disuruh bersyukur. 20-21 kita baca bersama-sama. Ya, 2-3. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdiri Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyi-nyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya. Inilah barisan yang aneh dalam peperangan orang Israel. Orang harusnya kalau perang, siapa yang duluan di depan? Untuk saat ini Indonesia itu Kopassus yang harus berdiri duluan. Tapi di sini barisan pemuji yang duluan di depan. Mereka nyanyikan ucapan syukur, mereka naikkan pujian. Wis, dasar peperangan yang sangat luar biasa. Ketika kita bisa bersyukur dalam segala masalah, dalam pergumulan hidup kita, Tuhan akan jawab. Bahkan dikatakan di ayat tadi yang kita sudah baca, engkau tidak usah maju berperang, ya kan? Engkau akan melihat mereka akan bunuh-bunuhan. Luar biasa. Dengan bersyukur, makanya untuk bersyukur itu gampang atau susah? Ayo Bu, susah gampang. Iya, bersyukur itu benar. Susah gampang. Ketika hati kita diliputi oleh kuasa Tuhan, kita mudah sekali untuk bersyukur. Tapi ketika kuasa dunia, pikiran kita, atau keadaan yang menguasai hidup kita, maka kita sulit untuk bersyukur. Sehingga apa? Menggerutu. Kok nasibku begini ya? Kok hidupku ya begini ya? Nanti jadi edit lagunya Edisi Letonga. Apakah salahku dan apa dosaku hingga aku begini? Kalau mau dikoreksi pasti ketemu kesalahan dan pelanggarannya. Tapi dia nggak mau koreksi, hanya nanya sama Tuhan. Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Salam. Tuhan, masihkah kau sembahku kau terima? Ada lagu seperti itu. Lagu yang tidak meyakini bahwa Allah kita menjawab segala pergumulan dan masalah kita. Nggak percaya. Maka kita sebagai anak Tuhan, mulai hari ini, yuk kita percaya. Kita bersyukur saja. Jika memang ini terjadi, kita disuruh istirahat oleh pemerintah untuk ibadah di rumah. Yuk ibadah di rumah. Bahkan ada video dikirimkan itu mak-mak bencong ngamuk, diem baik ngapa? Lempar panci itu kan? Lah iya, mak-mak banci gitu. Ya lempar panci saya marah, diem baik, gak usah keluyuran ngapa? Di rumah saja. Orang pemerintah suruh diam, corona. Nah seperti itu. Kalau kita nggak taat pun akan melanda hidup kita. Dan keadaan seperti ini, yuk kita berdiam diri, rendahkan diri kaki Tuhan. Apalagi ini mendekati Paskah, kali kita disuruh oleh Tuhan untuk berdiam diri sama Tuhan, anak-anak Tuhan, ya kan? Jangan cuman pesta pora, hura-hura gitu kan. Saat ini Tuhan ngajar untuk kita,
untuk berdiam diri, untuk bersyukur dengan keadaan kita. Dan ketika kita bisa bersyukur, maka Tuhan akan beri kekuatan kepada kita. Dan inilah nasihat yang terakhir yang Injil katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Yuk kita, ini nasihat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita di dalam kita menghadapi masalah hidup pada saat ini, enggak perlu takut. Filipi 4 ayat 6. Sudah dapat? Filipi 4 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apapun pergumulan masalahmu, Rasul Paulus menyatakan untuk apa? Tidak khawatir tentang apapun juga. Jadi selain nggak khawatir, tapi kita nyatakan dalam doa dan ucapan syukur. Jadi bersyukur, Tuhan terima kasih untuk 50.000 yang sudah kau berikan hari ini. Kalau kita bisa bersyukur 50.000 itu rasa 5 juta. Iya. Kalau kita nggak bisa bersyukur 5 juta itu rasa 50.000. Itu aja kebalikannya untuk bersyukur. Ya khawatir. Dan yang terakhir yaitu nasihat Rasul Petrus. Rasul Petrus pun beri nasihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Sudah? 1 Petrus 5 ayat 7. Yuk, sudah? Kita sama-sama baca. 2, 3. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Yesuslah yang memelihara kehidupan kita. Kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, masalah kita, problem kita, apalagi keadaan bangsa ini yang saat ini sedang terjadi seperti ini. Yuk serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya, Tuhan akan memulihkan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, dari rangkuman ini, dari kesimpulan ketika aku takut, yaitu aku putuskan untuk mencari Tuhan. Dengan cara apa? 1, mata tuju kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa. puasa. Ya, terus 3, bertobat. Keempat, menanti jawaban Tuhan. Yang kelima, bersyukur. Nah, ketika 5 hal ini bisa kita lakukan, maka Tuhan sumber pertolongan dalam hidup kita akan memampukan hidup kita, dan kita akan diberi jawaban sesuai dalam kehendak Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu berkata, ketika aku takut, aku mau mencari Tuhan. Seperti Raja Yosafat, dia tahu bahwa Yesuslah penolong, bahwa Yehova yang menolong setiap umat-umat yang percaya. Maka biarlah mata kami mulai hari ini tertuju kepada Tuhan, dan kami boleh rajin berdoa dan berpuasa di hadapan-Mu, dan kami boleh introspeksi diri, menyadari kekurangan kami sehingga kami bertobat dari pola hidup kami, dan kami mau menunggu janji-janji-Mu Tuhan yang akan Kau berikan bagi kami, bahkan lewat sesuai firman Tuhan yang boleh kami selidiki sehingga kami semakin dibangun. Kami tidak mau percaya dengan dunia, kami tidak mau percaya dengan nasihat-nasihat orang yang tidak percaya kepada Yesus. Maka Tuhan yang akan tolong dan ajari kami untuk bersyukur dalam keadaan hidup kami. Ketika ini terjadi dalam hidup kami, kami percaya Allah yang luar biasa akan terus menuntun kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, sehingga ketakutan tidak akan menimpa kami, dan kami akan maju sebagai pemenang. Kami akan maju sebagai yang perkasa di dalam Allah. Pergumulan-pergumulan masa hidup kami, Tuhanlah jawaban kami. Kami bersyukur Bapa, kami serahkan semuanya ini dalam tangan pengasihan-Mu. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan setiap kami anak-anak Tuhan yang ada. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, yang sudah kami naikkan dalam nama Tuhan seorang hidup yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami,
dan janganlah membawa kami dalam cobaan, pencobaan, tapi bebaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. Amin. Shalom aleichem. Amin. Shalom.